Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kromatografi gas cair berdasarkan fasa diam. Dengan dosen pengampunya, yaitu Prof. Dr. Renat Rinaldi Aidrus, SSI. Yang beranggotakan saya sendiri, Nelly Nurliana, kemudian Husnul Kasmawati, Dea Putri Rezeki, dan Dini Lestari Indah. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang kromatografi. Nah, apa sih itu kromatografi? Jadi, kromatografi adalah teknik pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut, yang diantaranya yaitu ada dua fasa, yaitu fasa diam berupa padat dan cair, kemudian ada fasa gerak, yaitu berupa cair dan gas. Nah, kemudian berdasarkan klasifikasinya, kromatografi dapat dibedakan yang pertama yaitu padat, gas, cair, berupa plat dan kolom. Kemudian ada pertukaran ion, yaitu ada cair, kemudian ada anion dan kation. Kemudian ada gel, cair, dan GPC. Nah, untuk jenis-jenis kromatografinya, yaitu berdasarkan fase gerak yang digunakan, kromatografi dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu kromatografi gas dan kromatografi cair. Nah, masing-masing golongan ini dapat dibagi lagi seperti yang telah saya jelaskan pada kromatografi tadi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Putri Rezeki. Oke, selanjutnya gas pembawa. Gas yang telah digunakan dalam GLC seperti hidrogen, helium, nitrogen, argon, karbon dioksida, dan uap air. Gas pembawa yang cocok bergantung pada karakteristik detektor tersebut. Gas hidrogen dan helium digunakan pada detektor konduktivitas termal, sedangkan nitrogen digunakan pada detektor pengionan nyata. Selanjutnya, proses kromatografi. Yang pertama, ada pembawa gas. Pembawa gas atau yang sering kita sebut dengan fase gerak dalam kromatografi gas digunakan untuk membawa solid ke dalam kolom. Selanjutnya ada detektor. Detektor itu adalah komponen yang terpisah di dalam kolom, pada akhirnya akan dideteksi ke detektor, selanjutnya akan diubah senyawa yang terdeteksi menjadi sinyal listrik. Yang ketiga ada kolom. Kolom merupakan jantung dari kromatografi. Kolom itu dapat berupa lurus, bengkok, ataupun gumparan atau spiral. Yang keempat ada flow controller. Yang kelima ada sampel injeksi. Selanjutnya ada sistem pengambilan sampel. Sampel-sampel cair diinjeksikan melalui suatu karet septum dengan memakai suntikan strike. Yang kedua, sampel-sampel gas diinjeksikan atau dimasukkan dengan memakai bermacam-macam alat pengambilan sampel pada gas yang dirancang untuk kromatograf komersial. Kolom, pemilihan fase cair. Fase cair stasioner harus dipilih dengan mempertimbangkan masalah pemisahan tertentu. Fase cair harus stabil secara termal pada temperatur kolom, kecuali pada kasus-kasus khusus tidak bereaksi secara kimia dengan komponen-komponen sampel, memiliki daya pelarut yang cukup untuk sampel. Kolom kapiler merupakan tabung yang panjang dan tipis dari kaca atau bahan lainnya seperti baja, bahan karat. Hanya dapat menangani sampel-sampel yang sangat kecil dan penggunaannya secara luas menunggu pengembangan detektor yang sangat sensitif. Selanjutnya ada kolom isian. Fase stasioner dalam GLC adalah cairan, tetapi cairan itu tidak boleh dibiarkan bergerak-gerak di dalam tabung. Cairan tersebut harus diimobilisasi biasanya dalam bentuk suatu lapisan tipis dengan luas permukaan yang besar.
Ini paling lazim dilakukan untuk mengimpregnasi suatu bahan pada dengan fase cair kolom diisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Husnul Kasmawati. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang karakteristik detektor. Yang pertama ada detektor integral, yaitu memberikan suatu pengukuran setiap saat dari jumlah total bahan yang dielusi yang telah melewati sampai waktu itu. Yang kedua, detektor diferensial, yaitu menghasilkan kromatogram familiar yang terdiri dari puncak-puncak. Detektor diferensial dibagi menjadi dua kelas besar. Yang pertama, detektor yang mengukur konsentrasi zat terlarut dengan memakai beberapa sifat fisika dari aliran gas buangan. Yang kedua yaitu detektor yang merespons secara langsung zat terlarut, dengan demikian berarti mengukur laju alir masanya. Selanjutnya adsorpsi. Teori dan mekanisme dari berbagai pemisahan. Pemisahan absorpsi. Adsorpsi adalah proses pemisahan bahan dari suatu campuran dengan cara pengikatan bahan tersebut pada seluruh bagian adsorben cair yang diikuti dengan pelarutan. Peristiwa adsorpsi oleh fase diam terhadap fase gerak dan linarut selalu terjadi kompetitif. Kemampuan fase diam mengabsorpsi keduanya sangat tergantung pada topografi gugus aktif yang terdapat pada masing-masing komponen. Fase diam dari silika yang mempunyai gugus hidroksil dari silanol atau SiOH dapat terjadi interaksi dengan gugus pada linarut maupun pada fase gerak. Jenis fase diam. Fase diam untuk kromatografi adsorpsi yang paling banyak digunakan adalah silika gel. Partikel fase diam mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda. Ukuran makin kecil akan makin memperluas permukaan fase diam dan memperluas pula gugus aktif dan fase diam yang aktif berhubungan dengan linarut. Bentuk dengan pori dalam, bila pori tersebut sangat banyak akan menaikkan harga K yang jauh lebih besar dari satu dan menimbulkan garis kurva adsorpsi isotermik yang konkav. Kromatografi cair-cair. Ada dua macam sistem penggunaan dalam kromatografi cair-cair. Yang pertama, kromatografi fase normal, yaitu fase gerak yang senyawanya nonpolar, yaitu heksana, isopropil, ether. Yang kedua, fase diam, yaitu senyawanya sangat polar, contohnya air. Biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa polar, sebab senyawa polar akan tertahan lebih lama di dalam kolom yang polar. Sedangkan senyawa yang non-polar akan keluar lebih awal dari dalam kolom. Yang kedua, kromatografi fase terbalik. Ada fase gerak, yaitu senyawa polar, contohnya air dan metanol. Yang kedua, fase diam, yaitu senyawa non-polar, contohnya hidrokarbon oktadetana. Digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa non-polar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Lestari Indah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kromatografi kertas. Fase diamnya adalah kertas serap, sedangkan fase geraknya adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Jarak relatif pada pelarut disebut sebagai nilai RF. Untuk setiap senyawa berlaku rumus sebagai berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh senyawa per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Selanjutnya, kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ini menggunakan sebuah lapis tipis silika atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Fase diamnya ada gel silika atau alumina atau substansi yang dapat berpendaflour dalam sinar ultraviolet. Kemudian fase geraknya itu ada pelarut atau campuran pelarut yang sesuai.
Kemudian ada HPLC. Peralatan HPLC secara prinsip terdiri dari 1 tempat pelarut, 2 pompa, 3 tempat injeksi sampel, 4 ada kolom, 5 ada detektor, dan 6 ada recorder. Selanjutnya komponen-komponen pada HPLC ada fase mobile atau pelarut. Pelarut yang digunakan harus dilakukan degassing untuk mengeluarkan gas pelarut yang tidak diinginkan. Kemudian ada sistem pompa. Sistem pompa ada 2 jenis yang mendasari pemakaiannya, yaitu tekanan tetap dan volume tetap. Kemudian ada pengendali aliran untuk menstabilkan aliran fase mobile akibat adanya perubahan tekanan gas, temperatur, dan viskositas. Kemudian ada kolom. Kolomnya tidak memerlukan temperatur yang tinggi karena sifat ikatan kimia terhadap fase stasioner sangat sensitif terhadap temperatur yang tinggi. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator ingin memohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.